Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Sabilal Muhtadin, imam masjid, para pengurus masjid, adik-adik remaja masjid, hadirin hadirat jamaah sholat isya dan tarawih malam hari ini, yang insya Allah kita semua berdoa semoga amal ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan tahun ini bisa tuntas dalam kondisi sehat walafiat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan ceramah, mohon keikhlasannya untuk mengirimkan doa dengan membaca satu surat Al-Fatihah disambung dengan surat Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil dan seterusnya untuk saudara-saudara kita. Kebetulan tadi saya nonton televisi, Israel kembali membombardir Gaza, artinya gencatan senjata yang dibangun rusak lagi, dan kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita seiman seagama yang ada di Palestina bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi selalu sehat walafiat mereka dan bisa menjalankan ibadah sebagaimana mestinya. Ala hadhihi syai'ulillahi lahum al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Hadirin hadirat jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, kita sudah memasuki 10 malam-malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Kalau tidak salah ini malam yang ke-22, artinya kurang lebih 8 malam lagi lah kita melaksanakan tarawih ini. Dan tentunya mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ini memang seharusnya di sebagian negara-negara yang mayoritas Islam lainnya itu justru masjid kalau di dalam bulan Ramadan makin berakhir makin penuh. Jadi yang pertama-pertama mereka tidak terlalu penuh, tambah makin terakhir makin penuh. Kita di Indonesia ini nampaknya sebaliknya, hari pertama hari kedua full, nanti mulai berkurang dan pas hari-hari terakhir, malam-malam terakhir makin kurang sekali. Karena kita tahu bahwa di akhir Ramadan ini sering munculnya Lailatul Qadar atau hadirnya Lailatul Qadar. Ini bukan hanya berdasarkan beberapa hadis Rasulullah yang menyatakan hal itu, bahwa Lailatul Qadar seringnya terjadi di akhir 10 Ramadan. Ada yang menyebut tanggal ganjil, ada juga yang tidak menyebut. Yang penting pokoknya di akhir Ramadan. Ada juga satu temuan oleh salah satu ilmuwan sekaligus antariksawan dari NASA bernama Karnar. Beliau bekerja di NASA cukup lama, bertahun-tahun lah katakan seperti itu, dan beliau sering menemukan keunikan di dalam setiap 10 malam Ramadan yang terakhir. Keunikannya adalah beliau menemukan pasti ada satu malam yang berbeda dengan malam-malam lainnya. Walaupun tanggalnya berubah-ubah, tidak mesti tanggal 21, tidak mesti tanggal 22 atau 23 dan seterusnya, enggak. Tapi yang jelas di akhir Ramadan ada satu hari yang berbeda.
Perbedaan yang beliau dapatkan adalah sembilan malam lainnya itu beliau melihat banyak sekali meteor yang berjatuhan, Pak. Tetapi satu malam itu tidak ada satupun meteor yang dia saksikan, dia lihat. Tetapi cahaya di alam raya ini cukup cerah terang. Dan itulah yang diyakini oleh kita sebagai yakinnya umat Islam bahwa itu adalah Lailatul Qadar. Ya, makanya aslinya kan kita tidak tahu kapan jatuhnya kan. Nah, tetapi ada tanda-tandanya tertentu. Hadis-hadis Rasulullah juga menyebutkan ada tanda-tandanya tertentu. Udaranya sejuk, cerah, ya, dan lain sebagainya. Nah, temuan ini membuat beliau tertarik karena beliau juga menerima informasi tentang surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Beliau juga lihat memang hadis Rasulullah menyebutkan 10 malam terakhir. Dan Bapak Ibu, beliau meyakini bahwa kenapa ada keajaiban seperti ini. Akhirnya beliau yakin bahwa ini pasti bukanlah ilmunya Nabi Muhammad. Beliau bukan ini ya, bukan apa namanya ahli perbintangan, bukan ahli meteor, tetapi beliau hanyalah seorang nabi, sehingga beliau yakin bahwa ini pasti kebenaran dari Tuhan. Dan beliau masuk Islam, Pak. Beliau masuk Islam bersyahadat, namun sayang beliau dipecat dari NASA. Ya, ini yang saya agak kecewa. Amerika tidak fire ya, padahal ini kan kebenaran yang ditemukan melalui keilmuan. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran memang banyak sekali keajaiban. Itulah sebabnya saya sering menyebut memang Al-Quran ini mukjizat yang sangat luar biasa, yang berbeda dari mukjizat-mukjizat Nabi sebelumnya. Sebab mukjizat-mukjizat Nabi sebelumnya ada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Yunus dan lain sebagainya. Itu dia hanya bisa dimiliki oleh para nabinya itu sendiri. Contohnya Nabi Musa memiliki tongkat yang katakanlah sakti ya, bahasa sekarang itu. Yang ketika tongkat itu pernah dijatuhkan berubah jadi ular dan bisa menelan ular-ular para penyihir. Tongkat Nabi Musa juga pernah membelah sungai yang kemudian menyelamatkan kaumnya, tetapi menenggelamkan Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Tetapi tongkat itu tidak bisa digunakan oleh selain Nabi Musa. Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar oleh api. Qul ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim diceburkan ke dalam bara api oleh Raja Namrud dan tentaranya, Allah berfirman kepada api, wahai api, dinginlah kamu, bardan wa salaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah Ibrahim di dalamnya. Dan Nabi Ibrahim pun tidak terasa panas sedikit pun. Nah, tapi jangan coba-coba Pak. Ada teman-teman yang mau ngetes katanya, wah ini bisa untuk zikir ini katanya. Kalau kita baca sering-sering ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim banyak-banyak, bisa-bisa kita tidak mempan di api, ya silakan aja. Tapi saya yakin hangus. Tapi kalau Allah menghendaki bisa Pak sebenarnya. Kalau Allah menghendaki itu sebenarnya bisa siapapun. Karena memang dari ayat Quran itu punya kelebihan yang luar biasa. Bukan hanya dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, tapi oleh umatnya, bahkan oleh umat manusia yang lain. Itulah sebabnya dengan tegas Allah menyatakan bahwa Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas, bahwa Al-Quran ini diturunkan di dalam bulan suci Ramadan dan menjadi petunjuk bagi umat manusia. Bagi manusia siapa saja, agamanya apa saja, warna kulitnya apa saja.
kebangsaan apa saja, ketika mereka ingin mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendekatlah kepada Al-Quran, carilah informasi dari Al-Quran, insya Allah bisa mendapatkan hidayah. Salah satu contohnya adalah Karnar tadi, Bapak. Ya, secara ini juga Pak, kalau di sinetron-sinetron itu kan biasa, hal-hal yang mistik juga. Kalau ada sinetron yang ada kejahatan dan mengundang dukun, dukun itu bisa memunculkan jin, setan, dan lain sebagainya yang berupa kejahatan, itu pasti bisa hilang, pasti bisa musnah dengan ayat Quran. Ada juga seorang Ayatullah Abadi namanya, di daerah Najaf, Irak. Pernah tercatat dalam satu kisah, pada masa itu terjadi kekeringan yang lama, panasnya luar biasa, susah mendapatkan air. Beliau didatangi oleh sebagian masyarakat, minta berdoa bersama agar bisa muncul air. Beliau tulis ayat Quran. Itu, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Ayat itu ditulis oleh beliau, kemudian beliau mendatangi bukit dan disimpan di atas bukit dan mengajak masyarakat membaca Al-Quran sama-sama. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dalam waktu yang tidak lama, bukit itu benar-benar terbelah. Dan itu diyakini oleh si Ayatullah dengan umatnya saat itu, pengikutnya saat itu, bahwa yakinlah kalau Allah berkehendak, cukup mengatakan kun, jadi, maka jadilah. Terbelah dan memunculkan air yang luar biasa derasnya. Hadirin Bapak Ibu sekalian, temuan yang baru juga ada itu di ayat 228 Al-Baqarah dengan 234, Pak. Di sana berbicara tentang iddahnya perempuan. Kalau di dalam ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Apabila istri-istri di antara kalian itu ditalak sama suaminya, dicerai, talak 3, maka masa iddahnya 3 kali suci, kurang lebih 3 bulan. Nah, di dalam ayat 234 itu berbeda. Ketika suaminya meninggal dunia, maka arba'ata ashhuri wa ashra, masa talaknya itu, masa iddahnya itu bukan 3 kali suci, tetapi 4 bulan 10 hari. Kalau kita orang beriman kan nggak perlulah meneliti, yang penting pokoknya kalau dia bercerai 3 kali suci, kalau meninggal maka 4 bulan 10 hari. Nah, tetapi ini ada seorang ahli embriologi namanya Robert Gulhem, namanya ahli embriologi Pak, tentang rahim, kondisi embrio di dalam rahim perempuan. Dia teliti, dia menemukan banyak hal yang luar biasa. Yang pertama, dia dapatkan bahwa ternyata sperma laki-laki Bapak Ibu ketika dipancarkan ke dalam rahim perempuan, itu antara sperma yang satu dengan yang lain itu berbeda jenisnya. Maka beliau menyebutnya sebagai sidik sperma pria. Sama dengan sidik jari tangan ini. Miliaran manusia di dunia ini tidak ada samanya, Pak. Begitu juga sperma laki-laki tidak ada samanya. Nah, karena tidak ada samanya, sementara rahim perempuan itu seperti komputer, dia benar-benar terlihat. Sehingga kalau ada perempuan, mohon maaf, melakukan hubungan suami istri dengan suaminya, beberapa minggu berikutnya melakukan hubungan suami istri misalnya dengan laki-laki lain atau selingkuh, itu beda jenisnya yang dipancarkan. Sampai-sampai beliau itu meneliti istrinya sendiri, Pak. Kan di daerah Amerika itu liberal, ya, kadang-kadang orang melakukan hubungan seks, sudah punya suami, punya istri, itu bebas. Dia teliti istrinya, ternyata di dalam rahim istrinya ada 3 jenis sidik sperma. Sidik sperma pria, 3 jenis. Berarti saya yakin istri saya selingkuh. Sampai bercerai, Pak.
Nah, tetapi hubungannya dengan ayat tadi, kenapa 3 bulan ketika bercerai dan 4 bulan 10 hari ketika meninggal suaminya? Nah, ternyata ketika perempuan dicerai oleh suaminya, itu sidik sperma laki-laki yang ada di dalam rahim itu selama 3 bulan itu baru hilang semuanya, Pak. Bulan pertama dia temukan sekitar 30-35% gugur, jatuh. Bulan kedua 70-an% gugur, jatuh. Dan bulan ketiga 99,9% alias katakanlah 100% hilang. Sehingga ketika sudah lewat 3 bulan dan menikah dengan suami berikutnya, yakin itu sudah pasti anak dari suami yang baru. Jadi benar-benar tuntas itu, Pak. Jadi bukan hanya nyeplok aja 3 bulan, 4 bulan, 10, tapi ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi di dalam rahim perempuan. Nah, bagaimana ketika meninggal suaminya ke 4 bulan 10 hari? Beliau juga dapatkan umumnya hampir semua wanita ketika suaminya meninggal dunia, sedihnya luar biasa, Pak. Sedihnya luar biasa, dan itu berpengaruh terhadap kondisi sidik sperma pria. Sidik sperma pria yang ada di dalam rahim perempuan tidak serta-merta cepat keluar. Dia lambat keluarnya, diperkirakan 4 bulan lebih baru keluar. Ini kan keajaiban luar biasa. Beliau juga, Masya Allah, mendapat hidayah, Pak. Hudal linnas, masuk Islam, Pak. Masuk Islam, dan istrinya dia ceraikan. Karena dia menyimpulkan wanita di dunia ini yang paling suci, benar-benar suci, adalah wanita-wanita muslimah yang tentu saja menjaga kesetiaan kepada suaminya. Inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menambah keyakinan kita kepada Al-Quran sehingga kita lebih mencintai Al-Quran, dan mudah-mudahan ayat Quran yang kita baca tadi juga bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.